Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia mengenai analisis investasi di sektor pariwisata. Faktor utama. Yang pertama adalah keanekaragaman geografis. Beragam fitur geografis mulai dari pegunungan, hutan, dan pantai yang menjadikan tempat yang kaya akan keindahan alam. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati, merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Contohnya seperti satwa, tumbuhan, reptil, burung, amfibi, dan ekosistem. Yang ketiga adalah destinasi wisata utama. Saya mengambil tiga contoh, yaitu Bali, yang dikenal dengan seni dan budayanya yang kaya. Yang kedua adalah Pulau Komodo, surga bagi para penyelam. Yang ketiga adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Yang keempat adalah kekayaan budaya. Kekayaan budaya Indonesia meliputi seni tradisional, musik, tari, arsitektur bersejarah, bahasa dan sastra, kuliner tradisional, dan pakaian adat. Selanjutnya adalah faktor pariwisata berkelanjutan yang mendorong pembangunan pariwisata terus berlanjut sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yang keenam adalah Indonesia merupakan surga rasa yang mendunia. Kuliner khas Indonesia mencerminkan keberagaman budaya yang dengan kekayaan rempah Nusantara yang unik. Setiap daerah juga memiliki hidangan khas yang menggugah selera seperti rendang, soto, gudeg, dan juga hidangan berbasis seperti sate, nasi goreng, dan gado-gado juga menjadi kuliner populer yang tidak hanya dinikmati di dalam negeri, tetapi juga diakui oleh dunia internasional. Yang ketujuh adalah keindahan laut yang tak tertinggi. Indonesia merupakan negara maritim yang menjadikan itu Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang tak tertandingi seperti terumbu karang, biota laut, dan ekosistem yang memukau. Selanjutnya adalah surga wisata yang memikat. Indonesia adalah surga wisata yang memikat dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, dari pantai eksotis di Bali dan Raja Ampat hingga pegunungan megah seperti Bromo dan Rinjani. Setiap sudutnya menawarkan panorama yang luar biasa. Selanjutnya adalah keramahan penduduk. Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata ramah lingkungan yang mengedepankan kelestarian alam dan berkelanjutan. Salah satunya adalah contoh ekowisata di Taman Nasional Bali Barat yang menawarkan pengalaman berkeliling alam dengan menjaga kelestarian habitat satwa langka seperti burung jalak Bali. Selanjutnya adalah bentuk dukungan kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu kemudahan perizinan, yang kedua adalah insentif fiskal, yang ketiga ada perlindungan hukum dan kepastian usaha, yang keempat peningkatan infrastruktur, yang kelima promosi pariwisata, yang keenam pengembangan destinasi wisata, yang ketujuh penguatan digitalis. Yang kedelapan adalah kolaborasi. Dengan dukungan kebijakan ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat menaikkan lebih banyak investor, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia, sehingga sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah tren investasi dalam 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan, tren investasi dalam sektor pariwisata menunjukkan pergeseran menuju praktik yang lebih berkelanjutan, pengalaman yang lebih mendalam, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata. Selanjutnya adalah investor asing utama pada sektor pariwisata, yaitu merupakan negara Singapura, Hong Kong, dan India yang menjadi investor utama dengan fokus pada hotel, restoran, dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selanjutnya ada dampak investasi asing terhadap sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia secara umum. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Investasi asing membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Pariwisata yang berkembang pesat meningkatkan pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Investasi asing menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. Yang terakhir adalah peningkatan infrastruktur. Investasi asing juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel, resort, dan fasilitas lainnya.
Berikut adalah tantangan dan peluang. Tantangan dalam mengelola investasi. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat lokal. Peluang pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu pentingnya kerjasama. Pemerintah, investor, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan pariwisata yang inklusif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.